Ampunkan daku, wahai bunda, anakmu ini terbuai. Along, Mak Ngah kenapa? Aku dengar batuk terus dari semalam. Biasa sis, Mama terlalu banyak simpan sedih. Along berangkat kerja dulu ya. Mama siapa, Mak? Ya Tuhan, cuma ada ubi tumbuk dengan sarden. Gak bisa apa, Mak? Mama masak yang enak. Benar-benar kau pilih makanan. Makan ya apa yang ada tuh. Lah, abang aja bilang abang sendiri tuh hidupnya gak karuan. Aku nih abangmu, bisa sopan gak? Apakah Mas sendiri pernah sopan sama orang lain, terutama sama Along, Mak, dan Ayah? Ngapain kalian jadi bertengkar? Malu didengar tetangga. Nih, Mak buat telur dadar buat sarapan nih. Anak mama nih, bisanya keluyuran, kelayapan, keluar malam gak jelas. Mau jadi apa? Udah. Jadilah anak yang baik. Bukan supaya dipuji orang, tapi agar hati kalian tenang. Angah gak ngaca ya? Sifat Angah lebih buruk dari aku, tahu nggak? Kerjaan cuma judi, mabuk aja. Kurang ajar kau ya. Sudah. Udah ya, Mak. Aku capek jadi orang miskin. Hidup serba susah, dan aku kabur aja dari rumah. Nih, makan dulu dadar Angah. Dasar, anak tidak tahu diri. Awas, tunggu ya kau ya. Ya Allah, anak-anakku. Apakah sampai aku meninggal baru kalian bisa akur? Apa yang Mak pikirkan, Mak?
Mak takut ya, anak-anak kita saling membenci. Mak mau keluarga kita nih harmonis. Apalagi kalau sampai emak duluan meninggal ya. Ya Allah, anak kita akan jadi orang asing. Padahal mereka saudara ya. Entah siapa yang dulu di antara kita meninggal, Mak. Mak jangan ngomong yang aneh-aneh. Ajal, jodoh, maut, Tuhan yang menentukan, Mak. Bro, aku pamit duluan ya. Kemana kau nggak? Awal kali kau pulang. Minuman kita belum habis. Santailah dulu. Aku bingung. Minum kau. Rumah pun aku nggak dianggap. Nggak bisa jadi anak yang berbakti. Sudahlah Nga, santai aja. Hidupku udah enak, warisan banyak, keramba. Ada apa lagi? Hidup tuh santai aja. Gak usah banyak pikiran. Emanglah ya, aku punya kawan bangsat kayak kalian. Mana berani aku jual keramba itu. Bisa dikubur hidup-hidup aku sama Along nanti. Hah, ngah, jual lah ngah. Kapan lagi manfaatkan warisan keluarga? Bercanda sih, tapi kalau kau mau jual, boleh kita bagi 3. Entahlah, daripada aku jual warisan itu, apalagi bagi 3 dengan kalian, mendingan aku jual sendiri. Jahat kau ngah. Bro, malam nanti kita kemana? Aku terakhir minum-minum, aku habis panen ikan. Aku sih gas. Sampai subuh pun gas. Ayo berangkat. Ayo, kabari aja nanti malam. Oke, gas. Alsum, udah sore nih, pulang aja yuk. Bentar dulu, aku mau beli minuman di sana. Ya belilah, hati-hati ya. Ya, tunggu. Oh iya Sum, aku titip beli minuman yang manis ya. Aku tunggu di sini. Ya, tunggu. Jangan kemana-mana ya. Baik. Bro, bukannya adikmu tuh? Kayaknya jalan sama cowoknya tuh. Iya kan? Itu kah adiknya? Bukankah itu cowoknya pernah aku tengok tuh? Sering gonta-ganti pacar, Pak. Iya. Itu cowoknya tuh. Adik Angah tuh. Oh, itu ya. Oh iya, betul nanti saya tuh. Yuk, bantu aku temui mereka. Gas. Kita palak sekalian. Oke. Untuk tambah-tambah kita minum nanti malam. Ayo. Gas. Yes. Oke. Uling bodoh. Ah. Ah. Kau siapanya Kasum? Panas hari ini. Kamu yang siapa nanya-nanya? Hei, lagi rokok lo, asam seharian nih nak ngerokok. Maaf bang, aku nggak ngerokok. Tampang kayak kau nak merokok. Duit dari sini bagi. Duit apaan? Mau duit ya kerja. Mulut dijaga. Aku malas mau basa-basi. Kawan aku bilang apa? Bagi duit. Ya bagilah. Udah bro, kamu kasih ya dia duit. Selesai urusannya. Yang kamu dekatin itu adiknya Nga. 100 ini. Kau kasih aku. Aku mau beli air aku nih. Air aku habis. Kau lihat nggak segini nih. Malam mau party lagi. Angah, urus dia Angah, cepat. Aku sudah bilang aku nggak punya duit. Kalau lo nggak punya duit, jangan dekat-dekat adik gua lagi. Dengar kau. Kalau kau mau mampus, kau pegang air tuh. Sini, maju sini. Keluar nih. Oh, ini dibilang emang nggak pernah mau bah. Sebelum dia ngasih siksa aja, bro. Kau jangan pernah buatkan emosi bro. Menurut ya apa yang kami mau. Mampus kau. Apa-apaan sih kalian? Bilang cowokmu itu, tuh bagi Angah duit. Kalau enggak, ikut Angah pulang. Angah lapor sama ayah. Angah, sifatmu tuh lebih buruk dari aku. Beraninya beri nasihat. Harusnya Angah yang tobat.
Bro, pukul aja Ayah lagi. Biar dia tahu berurusan sama siapa dia. Udah bang, udah bang. Cukup. Udah bang, udah bang. Udah. Ini bang. Coba dari tadi. Enggak aku bikin bonyok kau. Hampir mati kau tuh dibuatkan kami. Apa uang sedikit gini belagu. Lama kali ambil. Nih, ambil. Aduh. Jadi mabok kita malam ini. Apa Tuhan? Yuk, kabur yuk. Kamu nggak kenapa-kenapa kan Iqbal? Apanya yang tidak kenapa-kenapa? Sakit semua badan aku. Udah maaf. Kita pulang saja. Udah yuk. Buka pintu, Mak. Astagfirullahaladzim, nak. Kenapa begini, nak? Anak. Mak, kenapa semua orang tuh nggak ada yang peduli sama aku, Mak? Nyebutnya, nyebut. Astagfirullahaladzim, nak. Nyebut. Nyebut, nak. Astagfirullahaladzim, nak. Nyebut. Ngapa sampai begini, nak? Nak. Astagfirullahaladzim, nak. Emang nggak pernah berubah sifat kau. Udah, halo. Jangan ribet mama lah. Nanti ayahmu bangun. Udah lama percuma ngomong dengan orang mabuk. Nak. Sarapan Long. Iya, Mak. Kalau belum sarapan. Iya Long. Mak, udah Along bilang, Mama istirahat aja di kamar. Bisa Along ambil sendiri kok. Mak udah terbiasa kerja dan bergerak Long. Mama sakit. Kalau sakit Along antar berobat ya. Mama udah makan? Udah Long. Udah. Mama istirahat aja di kamar. Nanti Along yang bereskan dapur. Ya udah Long. Mak istirahat ya Long ya. Iya, Mak. Sarapan Long. Ya, Angga. Nah, ayah bukan marah. Kamu mabuk-mabukan dan main judi online. Ayah cuma nggak mau setiap kamu mabuk-mabukan seperti kehilangan arah. Rasanya kamu menjauh sedikit demi sedikit.
Ayah nggak ngerti. Ini cuma buat lupa. Ayah ngerti capekmu nak. Tapi judi dan mabuk-mabukan bukan tempat pulang. Itu cuma bikin masalahmu tidur sebentar, lalu bangun dengan masalah yang lebih besar. Ayah kerja banting tulang, bukan supaya kamu kuat minum, tapi supaya kamu kuat hidup. Ayah juga pernah muda nak. Ya, ayah kecewa ya. Ayah kecewa dengan pilihanmu nak, bukan dengan dirimu. Kamu tetap darah daging ayah. Iya ayah. Udah anak. Along. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Masuk, masuk. Mak Ngah, ini Siska ada masakan lebih. Tak apa kan? Terima kasih, Nak. Semoga Allah balas kebaikan Nak Siska ya. Mak Ngah, Siska izin pamit ke depan dulu ya. Ingin mengobrol sama Along. Iya, ke depan, Nak. Makasih ya. Iya, Mak Ngah. Terima kasih ya Allah. Long sibuk ya? Lumayan. Long, kalau Long ada keluh kesah, bisa ceritakan ke Siska ya Long ya. Terkadang aku juga bingung dengan arah jalan hidupku. Along, dalam hidup ini, jalan cerita dan kisah orang itu berbeda-beda. Along, yang sabar ya Long ya. Kapan-kapan, kalau Along mau cerita, Siska siap mendengarkan cerita Along. Rasanya kosong. Semua yang aku jaga hilang begitu saja. Kalau hari ini Along sudah bisa bertahan dan bernafas, itu sudah cukup Long. Karena tidak semua luka dapat disembuhkan hari ini juga. Aku merasa gagal. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedikit terluka. Jangan menghukum dirimu karena kesalahan orang lain, Long. Kalau nanti kamu capek, sandarkan dulu hatimu di sajadah. Karena ada Allah. Pelan-pelan ya. Hati yang hancur tidak bisa dipaksakan. Walaupun itu selisih antara saudara dan keluarga, Long. Percaya sama aku, Long. Suatu hari nanti kamu akan bangga karena tidak membiarkan pahit ini mengubahmu jadi orang yang dingin. Hamba titipkan rasa sakit ini padamu ya Allah. Karena hanya kepadamu tempat kembali yang paling nyaman. Terima kasih Siska sudah memberi nasihat. Sama-sama, Long. Bodoh kau tuh. Mau aja terus diatur keluarga. Lihat aku nih bebas. Nggak ada yang berani ngatur aku. Tahu nggak kau? Tapi mama aku tuh sakit. Kalau caranya harus nyakitin orang tua dan buat aku menyesal tuh, itu bukan aku lah bro. Alasan sakit tuh cuma untuk alasan orang lemah. Tahu nggak kau?
Tapi kalau aku di posisimu, cuek sajalah kawan. Kita di dunia ini hanya numpang hidup. Hanya sementara saja kawan. Capek. Kepala otak kau numpang hidup di dunia nih. Yang ada makin nambah hutang piutang. Tahu nggak kau? Banyak utang makin lama kita hidup di sini nih. Kacau kalian berdua nih. Banyak ngayal kau tuh Jack. Diam kau. Makanya kalau malam tuh tidur tuh hidup lilin. Jadi kita harus ngepet lagi kah? Aku sih gas. Ayolah. Ya. Bagus kita ngepet kak. Cepat dapat duit. Angah cuma mau tanya, sampai kapan Angah harus nunggu? Hidup Angah ini jalan. Angah mau bagian harta warisan. Angah, kau tahu adat atau tidak? Harta itu bukan kau pegang seenaknya. Masih ada emak dan ayah yang masih hidup. Terus Angah ini apa, Mak? Anak bukan, cuma disuruh sabar. Tapi kebutuhan itu jalan, Mak. Cukup. Kamu bikin malu keluarga. Bicara ke mama dengan nada kasar. Seperti orang kurang pendidikan. Ayah nggak pernah tanya, kenapa Angah minta? Jadi, sekarang kami yang salah. Angah pikir harta itu gampang didapat. Ada jatah kalsum dan jatah along. Angah bikin rumah ini panas. Angah pikir hanya Angah yang menderita. Sudah cukup. Angah cuma mau kejelasan, bukan pertengkaran. Cuma ini aja. Kalau mau makan, enggak ya udah. Suka-suka aku lah. Sudah. Jangan kau cari kesalahan adik-adik kau. Tadi mamamu sudah marah-marah tuh. Wah, lagi ngadap rezeki, jangan ribut-ribut, Mak. Ma, Kita pergi berobat lah ya. kau ngapain jaga mama kau baik-baik? Nggak ada benar alung matanya. Hah? Semua selalu salah. Ma, Ya, tunggu. Jangan pergi. Aku sesak di rumah ini, tau nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa kamu? Nyari kalsum, Bang. Mau kemana kamu malam-malam jam segini? Enggak loh, aku cuma jalan sebentar saja. Sebentar atau enggak, Along enggak suka kalsum keluar larut malam. Kalau kenapa-kenapa gimana? Santai aja lah, Bang. Kami sama-sama udah dewasa kok. Jadi tahu batasan. Along enggak peduli. Along enggak ngizinin kalsum keluar malam-malam. Ya udah, Along nggak ngizinin juga aku tetap keluar. Kan aku nggak minta izin benar-benar, cuma bilang aja. Kalsum, kamu tuh anak perempuan. Kalau ada kenapa-kenapa di jalan gimana? Udah, tenang aja, Along. Aku bisa jaga diri kok. Siap, Bang. Makasih ya udah peduli. Jangan Ayo, Bang. pulang larut-larut. Baik, Bang. Ayo, Sum, naik. Ayo. Mak jaga kesehatan ya. Ya, Along. Along, Iya. dengar emak baik-baik. Emak tidak ada selalu di rumah Long. Tolong Along jaga adik-adik Along dengan sungguh-sungguh. Iya, Mak. Along akan jaga adik-adik. Ini bukan cuma soal permintaan, tapi ini soal tanggung jawab, Along.
Along harus bisa jaga adik-adik Along. Jangan sampai mereka terluka. Mak khawatir, Along. Mak, Mama jangan mikir yang aneh-aneh. Along ngerti. Insya Allah Along akan selalu jaga adik-adik. Along akan jaga Mama, jaga ayah, adik-adik semuanya. Ya? Ini bukan cuma soal permintaan, Long. Ini soal tanggung jawab. Jangan sampai mereka kesulitan. Mak tahu Along udah dewasa, tapi Mama khawatir. Mama enggak mau ada yang tersakiti karena kelalaian, Long. Along, ini serius. Jagai mereka dengan sepenuh hati. Iya, Mak. Along akan berusaha. Along pastikan mereka akan selalu aman, Mak. Mama tenang ya. Terima kasih, Nak. Mama percaya sama Along. Tapi ingat, Along, jangan main-main dengan ini. Mereka butuh kamu. Mama tenang aja ya. Along janji. Along akan berusaha tetap jaga adik-adik semua. Along, jangan. Along nggak mau kehilangan keluarga. Along nggak mau mereka melangkah terlalu jauh, Mak. Tapi Along janji, apapun yang terjadi, Along akan jaga semua keluarga kita. Along akan jaga adik-adik. Ya udah, Mama istirahat lagi ya. Apa kau nih? Aku nggak tahan sama keluarga aku. Semuanya nyalahin aku. Nggak ada sama sekali yang peduli sama aku. Apa mah datang ngomel-ngomel? Santai mah dah. Kita nih lagi main game level susah. Yang aku dulu. Ayo, Jack, gas. Kau kemana? Tunggu aku. Mati ya ini. Apalah kita dua nih? Ribut. Bikin tak fokus aku main game. Aku nih bentar lagi Montreal Esport. Tahu nggak? Coba diam. Kalian berdua itu nggak ada yang peduli sama aku. Ini aku lagi serius. Bukan ngomel-ngomel nggak jelas. Serius benar kok. Santai jangan. Lagian keluarga itu kadang memang bikin kita ngeselin. Kita juga nggak peduli kan. Coba lihat kami berdua dengan si Jack. Santai-santai ya. Nah, lihat nih santai. Kau nih ngapa nggak? Kau setiap ada masalah selalu bawa perasaan. Kau lihat aku nih, santai ya. Kita setiap ada masalah tuh. Bentar dulu, jangan lagi cerita. Aku selesaikan game, habis itu kita mabuk. Kalian berdua nih sama sekali nggak ada empati sama aku. Ya udah, kalau Wangnya mau marah, marah aja. Aku nggak
peduli. Seriusan. Nah, sibuk benar ngurus drama keluarga. Nih aku lagi fokus urus drama Cina. Kalian berdua nih cuma aku cerita sama kalian berdua. Nggak ada yang mau dengar curhat aku. Lebih baik aku selesaikan masalahnya sendiri. Nah, lanjutlah kalian game tuh. Sesuai banget. Sendiri lebih menantang. Sukses bro. Udahlah kawan, jangan terlalu berlebih menanggapinya. Biarkan dia yang menyelesaikan masalahnya lah, ya. Kalau lanjut ya kita game nih. Nah, itu benar. Kau ada uang enggak? Gaji belum turun boy, kau mau jamin kah? Kau pesan di situ. Aku lagi ada uang nih. Pesan Oke. banyak-banyak. Gas, ayolah. Ayo, das. Siska, Ya, Long. terima kasih udah bantu Mama jemur pakaian ya. Sama-sama, Long. Siska sudah menganggap Mak Ngah seperti Mama Siska sendiri, Long. Long, sepertinya sudah terlalu lelah ya. Kalau Along berhenti, mungkin rumah ini akan runtuh. Along masuk dulu ya. Ya, Long. Cair, cair. Kerja cepat, uang cepat. Aku dengar kau mau merantau. Jadi kau pakailah uang itu. Ya, tapi ini bukan jalanku. Udah lah, Ngah. Kau bawa aja uang ini. Nanti kalau kau pulang kau masih miskin, keluarga juga yang malu. Kau pakai aja. Kalau kau nggak mau ambil, kau anggap kau pinjam. Tunggu ada uang kau kembalikan sama aku. Beres. Tapi ini uang apa bro? Itu uang halal. Kau percaya sama aku. Yang haram itu gimana tuh? Thank you ya bro ya. Aku tahu uang ini halal kok. Nggak sangka ya, ternyata kalian berdua itu baik juga sama aku ya. Itulah kita teman, harus saling respect. Sekali lagi terima kasih ya bro ya. Aman aja. Angah, dari mana kamu, Nak? Udah lama aku juga ditanya. Mama cuma nanya, Angah dari mana? Bilang aja Angah pulang ngopi atau mabuk-mabukan. Jangan mulut kau kalsum, aku ini lebih tua dari kau. Itu Angah minta hargai. Hargailah Angah nanya baik-baik. Kau nih. Apa nih? Mau nunjuk kejagoan semua apa? Kau tahu Mak sakit-sakit hampir mati mikirkan kau. Kau bukan ayah aku. Jangan ngatur-ngatur hidup aku, paham? Cukup! Aku mau kau jadi manusia. Manusia versi kau, apakah kau seperti malaikat? Lebih baik kau pergi dari rumah ini, biar Mama sedikit tenang tanpa mikirkan kau. Oh, jangan-jangan kalau aku pergi dari rumah ini, aku mau menguasai seluruh harta warisan ini ya. Ya Allah, anak-anakku, sampai hati kalian bertengkar seperti ini, Nak. Pasti kalian ribut. Mama nih lagi sakit. Nggak apa-apa kan, Nak? Woi, apa yang kau buat kalau ribut? Along tahu Along salah ya, tapi Along tidak salah. Lihat anak kesayangan ayah, seperti manusia lihat dan tak sadar. Kau ngatur-ngatur hidup adik kau, bukan kau jadi penengah. Emang hidup kau tuh sudah bagus. Sampai hati ya. Ayo ngah, ikut ayah ngah.
Angah, mungkin saat ini Angah belum bisa membuktikan kalau Angah menjadi anak yang berbakti dan sukses. Kalaupun Angah sudah merasa tidak nyaman di rumah ini, pergilah Angah. Mungkin di luar sana Angah bisa merasa lebih nyaman dan sukses. Sesayang itu ke ayah dan emak dengan Angah. Apakah aku ini emang anak yang tak dianggap? Apakah aku ini selalu salah? Angah, 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 Angah. Ya Allah, kemana anaknya pergi? Kenapa nih ribut pagi-pagi? Astagfirullahaladzim, Mak. Mak. Astagfirullahaladzim, Mak. Assalamualaikum, Mak Ngah. Assalamualaikum, Pak Ngah. Assalamualaikum. Siska. Siska. Mak Ngah kok Siska? Kenapa Pak Ngah? Kenapa Mak Ngah bisa pingsan? Gak tahu Siska, tolong Mak Ngah kok Siska. Mak Ngah. Mak Ngah bangun, Mak Ngah. Mak Ngah. Panggil Long kau di depan Siska. Ya Pak Ngah. Along. 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 Long, bangun Long. Long. Apa? Mak Ngah pingsan Long. Long, bantu Long. Mak? Mak? Long. Bantu bawa Mak kau ke depan, Long. Mak? Mak, maafin Alung udah buat keributan semalam. Mak, bangun. Long, udah Long. Mak Ngah sedang pingsan. Apapun yang Long katakan tidak akan didengarkan oleh Mak Ngah. Lebih baik Along ambilkan minyak kayu putih dan juga air putih. Mak, bangun, Mak. Kita nggak mau ambil. Sis. Mak Ngah. Mak Ngah. Bangun Mak Ngah. Bangun Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah jangan terlalu banyak menangis Mak Ngah. Pikirkan kondisi Mak Ngah. Mak, Alung banyak salah. Alung terlalu banyak mengatur dalam keluarga. Maafin Alung ya, Mak. Mau kemana? Kemana aja, yang penting jauh. Ikut aku. Tapi aku tidak kenal kamu. Mungkin ini jalan dan sudah takdir menemukan kita. Tapi kamu mau bawa aku kemana? Nih, minum dulu. Kamu pasti haus. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain aku kan? Tenang aja, aku nggak jahat kok.
Yaudah, ayo kita cari makan. Dah, ayo ikut. Mbak, mau pesan apa, Kak? Boleh lihat menunya? Boleh, silakan. Boleh deh, nasi goreng satu ya. Yang satu apa spesial? Seafood. Oke. Terus dimsumnya yang ayam, dimsum ayam. Ya, terus coklat premium, sama kopi blue aren. Oke. Terus sama mineral satu. Oke. Ada tambahan lagi? Kamu mungkin ada yang mau pesan? Ini teteh mau pesan aja. Oke, udah. Oke. Ditunggu ya. Terus nanti ini siapa yang bayarnya? Ini aku pesan untuk kamu semua. Kamu nggak usah mikir bayarnya gimana. Aku yang bayar. Terima kasih. Oke, makan. Iya. Pelan-pelan aja makannya. Kamu bilang tadi mau cari masjid kan? Iya. Yaudah, sholat dulu. Makasih ya udah antar aku. Udah aku mau sholat dulu. Oke. Ya Allah. Mak. Ayah. Maafkan Angah. Angah belum bisa membahagiakan mak dan ayah. Ya Allah. Lindungilah segala keluarga hamba ya Allah. Hamba memohon kepada Engkau ya Allah. Permudahkanlah jalan hamba untuk menuju sukses ya Allah. Agar hamba suatu saat bisa membahagiakan kedua orang tua hamba ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Berikanlah mereka keberkahan dan kebahagiaan walau tanpa diriku ya Allah.
kamu masih di sini? Aku kan udah bilang mau bantu kamu. Berarti lama dong kamu menunggu aku tadi sampai aku tertidur. Ya, aku maklumin. Mungkin kamu kecapean. Udah yuk sekarang kita pulang. Lah, kita kan belum kenal. Mau pulang kemana? Aku malas mau basa-basi. Aku mau antar kamu ke rumah teman. Tenang aja, aku nggak jahatin kamu kok. Yuk. Aldi, excuse me. Aldi, assalamualaikum. Excuse me, I'm here. Aldi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stefani, kenapa malam-malam kesini? Oh, kalau gitu masuk aja dulu deh. Kamu tunggu di sini sebentar. Silakan duduk aja, Stef. Jadi, masih ingat nggak Along? Oh iya? Teman kuliah kita dulu. Nah, dia kan punya adik. Dia bertengkar sama adiknya sampai adiknya harus merantau. Kok bisa? Ya, aku juga kurang tahu sih gimana ceritanya. Jadi, aku ketemu adiknya tadi di jalan. Nah, lalu aku bawa ke sini. Itu loh yang di luar sana. Nah, niat baik aku, daripada dia keluyuran kemana-mana, mending dia dibawa ke sini, nginep di rumah kamu. Itu pun kalau kamu setuju. Boleh aja sih. Oh ya, boleh dong. Angah, sini masuk dulu. Oke, Angah, ini Aldi, Aldi, ini Angah. Angah, Aldi. Silakan duduk. Jadi, untuk sementara waktu, kamu tinggal di sini dulu sama Aldi. Oke? Ya, boleh aja sih. Soalnya kebetulan aku juga sendiri di rumah. Jadi bisa kemana juga. Oke, karena waktu udah malam, jadi aku mau pulang ya. Aldi, aku titip Angah ke kamu. Iya, aman. Angah, kamu baik-baik ya di sini. Oke. Sip. Kamu hati-hati di jalan. Oke, bye-bye. Dah. Angah, kamu kalau mau bersih-bersih, toilet di belakang, kamar kamu di sini ya. Santai aja, anggap rumah sendiri. Bersih. Assalamualaikum. Meh, Angah, kamu udah bangun? Nggak sekalian sholat subuh? Keburu habis nanti waktu subuhnya. Gimana? Aman? Makasih ya. Maafkan juga kalau aku udah merepotkan kalian berdua dengan Stefani. Aman aja sih, nah. Pokoknya kamu santai aja, jangan terlalu banyak pikir. Anggap aja rumah seperti rumah kamu sendiri. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama. Sum, tempat ini nyaman dan tenang ya? Iya, Iya, tapi aku nyaman dan tenang kalau dekat kamu. mungkin karena kita jarang ketemu dan berjalan tanpa terburu-buru waktu, Bal. Sepertinya iya, Sum. Kalau bisa, aku mau waktu ini berhenti di sini saja, Sum. Bal, boleh kita duduk di sini sebentar? Boleh, Sum. Kenapa kamu kelihatan pucat?
Bukan apa-apa, hanya saja ada sesuatu yang kusimpan di dada. Kamu bikin aku deg-degan, Sum. Aku juga. Dari tadi, setiap ingin bicara, kata-katanya seperti takut keluar. Apapun itu, bilang saja. Aku dengar kok. Kalau suatu hari hidup ini berubah, apa kamu masih mau berjalan denganku? Kamu ngomong apaan sih? Tentu saja. Sekarang Tuhan menitipkan kita sesuatu tanpa kita minta, dan itu bisa merubah segalanya. Sum, kamu bikin aku khawatir. Aku cuma ingin tahu, kalau suatu hari aku membutuhkan kamu gak akan pergi kan? Aku di sini. Sekarang kamu bilang, apa yang mau kamu sampaikan? Iqbal, sebelum kamu pergi, aku mau bilang sesuatu. Sebenarnya, aku mengandung darah dagingmu. Kamu kira aku percaya begitu saja? Takdir tidak semudah kata-katamu, Kalsum. Takdir mana yang kamu bicarakan? Saat semua sumpah yang kamu lafalkan di bawah langit yang sama, saat kamu berjanji akan menjagaku, bahkan saat dunia memusuhi kita. Diam! Jangan seret aku ke dalam kesalahanmu. Kesalahanku? Saat malam panjang itu, janji-janji yang kamu bisikan di telingaku, apa semua itu dusta, Iqbal? Aku lelaki tanpa masa depan, Sum. Aku tidak punya apa-apa untuk anak yang kamu kandung itu. Aku tidak pernah meminta hartamu. Aku hanya minta keberanianmu menjadi seorang ayah. Aku tidak siap, dan aku tidak akan pernah mengorbankan hidupku. Kalau begitu, pergilah. Pergilah seperti pengecut yang kamu pilih. Tapi, dengar baik-baik. Suatu hari kamu bertanya, mengapa hidupmu terasa kosong? Ingatlah hari ini. Karena di saat kamu memilih meninggalkan kami, kamu kehilangan sebagian dari jiwamu sendiri. Ah, sudahlah. Terserah apa katamu. Ya Allah, jika anak ini harus lahir tanpa ayah, berikan aku kekuatan untuk menjadi ibu sekaligus dunia baginya. Gimana kita tidak? Habis dah ya, Dak. Oh, gitulah. Kita coba aja bismillah, dak. Optimis ya kita, dak. Ya kan? Lihat nih, kok ada Angah di sini ya? Oh ya, tiba-tiba ya. Yuk, agak dia yuk. Woi, Ngah. Ngapain kalian sini? Ngah. Dunia nih kecil, Ngah. Seluas ini ya dunia nih. Makanya kita mudah bertemu, Ngah. Emang Angah aja yang mau merantau. Yang itu tua aja mau merantau. Biar sukses, kan, Jack? Betul lah. Betul. Angah selama ini tidak ketemu sama kami. Gimana keadaan Angah sekarang? Ya, begini-beginilah. Sini. Dapat kerja belum? Belum. Ngah. Daripada gini-gini ya, Angah nih. Bagus ikut kami dua aja. Gimana? Bagus Angah ikut aku sama Uda ya. Jadi TKI. Beres, selesai. Enggak kayak Angah sekarang, lontar-lantung. Kacau. Angah sekarang nih. Ayolah ikut kami ya. Tapi aku nggak mau seperti dulu lagi. Yang sukanya judi, mabuk-mabukan yang tidak jelas. Apalagi kalau seandainya bergaul dengan kalian lagi. Karena aku sekarang udah nggak seperti itu lagi. Kalau bergaul dengan kalian, pasti aku terjebak lagi seperti itu. Sembarangan Angah nih. Emang pikir Angah aku sama Uda mau berubah, kami pun mau berubah. Sampai kapan mau jadi penjahat terus?
Tah, kami pun pengen sukses gak ngah. Aku bilang sama kalian, orang kayak kita nih nggak ada pilihan. Jadi harus kita yang menentukan arah, biar kita lebih baik ke depannya. Iya ngah. Ayolah, ini nih sebagai batu loncatan kita ngah kalau pengen sukses. Ayolah ikut sama-sama kami ngah. Ayo Ngah. Sepertinya aku nggak bisa lah ikut kalian ke luar negeri, merantau jauh-jauh seperti itu. Aku pengen tetap di kota ini aja lah. Nah, kalau kita udah banyak tabungan, nggak merantau, baru kita buka usaha di sini. Nah, kita buka usaha apakah? Yang penting kita bisa sukses. Ayolah kawan, kita sama-sama berjuang. Dari kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Ayolah. Yuk, berangkat yuk. Deh, mobil datang jemput tuh. Yuk. Angah gimana? Sepertinya aku nggak bisa ikut kalian lah. Mohon maaf ya. Jadi gimana Ngah? Ikut atau enggak? Ayo lah, ikut kami. Sepertinya sih aku nggak bisa ikut kalian. Aku pengen usaha di kota ini aja. Tapi aku tidak lupa mendoakan dengan kalian kok, untuk kalian supaya kalian sukses di negeri orang. Yuk, kembali sana. Yuk, hati ya. Sabar bang, nggak nggak sabar loh. Hati-hati nanti disetrika. Nggak apa-apa Ngah, kami cuma takut kena bom. Dadah ngah. Kalsum, aku nggak kuat kalau harus bohong lagi. Sejujurnya, aku ikut orang tua aku pindah keluar kota. Dan aku sudah dijodohkan. Oh, jadi ini alasan kamu akhir-akhir ini menjauh. Aku cuma anak, Sum. Aku minta maaf. Aku nggak mau ngelawan orang tua. Aku nggak mau jadi anak durhaka. Aku tahu aku salah. Kamu tahu nggak? Di rumah aku bertahan, di rumah yang ribut. Aku dihina, aku dimaki. Karena aku pikir aku masih punya kamu. Maafin aku. Maafin aku, Sum. Iqbal, anak ini anak yang aku kandung, akan aku jaga. Kalsum, jangan takut. Aku nggak minta kamu tanggung jawab. Aku nggak mau buat kamu makin berdosa dengan orang tuamu. aku tahu aku memang kejam, Sum. Aku memang lelaki yang bodoh. Tapi aku janji, suatu saat aku akan bertemu denganmu dan anak yang kamu kandung. Pergilah, jalani kehidupan yang seperti orang tua kamu mau. Aku masih kuat. Biar aku saja yang menghadapi sakit ini. Aku nggak bakal lupain kamu, Sum. Aku janji, suatu saat aku pasti akan kembali. Pergilah. Aku tidak akan pernah lupa sama kamu. Tapi, mulai hari ini, aku belajar hidup tanpa kamu. Biarkan ku jatuh sampai Pergilah. Pergi, Bang. Pergi. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku
Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ya Allah, jika Engkau memberikan kesempatan kepada hamba untuk berubah, maka hamba akan berubah ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan dan kekuatan bagi hamba ya Allah, kalau untuk bisa melewati semua ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ampunilah Allah, hamba enggak mau mengecewakan mereka ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah segala keluarga hamba ya Allah. Hamba memohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampunkan daku, wahai bunda, anakmu Kamu udah selesai sholat? Dodi, udah makan belum? Belum. Ya udah, habis ini kita makan di luar aja. Tapi aku gak punya duit di. Gak perlu lah pakai mikirin itu, kawan aja. Yang penting, kadang kita nggak perlu mikirin terlalu banyak masalah. Kita ngobrol santai aja sambil makan, ngopi, dan gak usah dibawa serius banget. Nanti habis ini kita pergi keluar, kita makan. Ya kan, aku mau pergi baju dulu. Oke, sip. Nanti apa ya? Oke, jadi gini Kak. Aku dan Stefani mau ngomong sesuatu. Apa itu? Kamu tahu kan, kami berdua nggak bakal biarin kamu terus-terusan berjuang sendiri. Terus, kami udah ada nemu pekerjaan yang layak buat kamu. Itu pun kalau kamu mau. Jadi aku paham sih Kak. Kamu mau mandiri. Tapi nggak ada salahnya menerima bantuan dari orang lain. Selagi hati kita bersih, why not? Tolong kasih aku kesempatan 1 minggu. Aku pengen berjuang sendiri dulu. Nah, kadang kita butuh kawan yang peduli untuk kita, bukan untuk mengerti kita, tapi untuk mengerti kalau kita udah mulai tersesat. Dan jangan lupa kan, kalau seandainya kamu sudah berdiri sendiri, sudah mandiri, sukses lah. Kamu jangan pernah lupa orang yang ada di samping untuk membantu. Ini bukan soal materi, tapi soal hati yang selalu ingat siapa yang mengingat. Iya. Kalau benar, pasti aku gak akan lepas hati. Nah, ini baru sahabatku. Sekarang kita langsung makan. Karena hal-hal dari sederhana seperti ini yang bisa buat hati tenang dan yang pastinya perut kenyang. Setuju? Satu langkah kecil, kita mulai dari sini. Oke Kak, kamu masih mau berjuang sendiri kan? Aku nggak tahu dia. Aku pun masih bingung juga. Kenapa ya semuanya nggak berjalan seperti yang aku harapkan? Oke, dengerin ya Kak. Aku tahu perjuangan kamu gak mudah. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Gini aja, besok aku tunggu kamu datang ke bengkelku di Jalan Betuah nomor 77. Aku udah nelpon karyawanku untuk membantu kamu selama di sana. Mana tahu ini bisa jadi batu loncatan buat kamu. Terima kasih ya, Di. Nah,
Kadang hidup nggak berjalan sesuai rencana kita. Tapi itu bukan alasan untuk kamu menyerah. Jalan itu mungkin tertutup, tapi ada jalan lain yang menunggu. Kita cuma perlu berani melangkah aja. Setelah aku pikir-pikir, aku siap menerima pekerjaan yang kamu berikan. Angin berlalu menyibak tirai kenangan lalu. Ren, jalan Ren. Ren, Tunggu sebentar, aku harus kemas barang. Gas kan? Kalau ada yang kosan. Salah. Yang naik. Oh, kerja apa guna? Kan gua kerja sama HP. Nah, bawa sini. Kayaknya inilah bengkel yang direkomendasikan Pak Aldi kemarin ya. Saya tanya dulu ah. Permisi Pak, Ya, ada apa Pak? apa benar ininya bengkelnya Pak Aldi? Ya benar. Kalau Bapak mau bertanya, tanya aja dengan bos kami ya. Dia duduk sana. Bos kami. Baik Pak ya, kasih Pak ya. Ya, sama-sama Bapak. Pak, permisi. Iya, Sudah saya duduk. Boleh. Ada yang bisa dibantu, Pak? Pak, apa betul ya ini bengkelnya Pak Aldi? Iya, betul. Kebetulan saya dapat rekomendasi dari beliau kemarin untuk bekerja di sini. Jadi bagaimana kelanjutannya Pak? Iya, baiklah, kamu kan diterima kerja di tempat saya ini. Andre, ambilkan baju di belakang, tolong kasihkan ke abang ini ya. Bos, ini bajunya. Ya, kami juga butuh kepala pemimpin cabang ya, untuk bekerja di bengkel magnet ini. Oke, kamu saya terima untuk kerja di sini dan ini baju untuk kamu bekerja di sini mulai dari hari ini ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Aduh, ganggu sekali sih orang itu. Sepertinya aku bisa mendapatkan hatinya dia. Terus ini sebagai bos. Kamu udah selesai? Kamu udah selesai? Kamu udah selesai? Sama aja. Saya dari tadi ngeliatin kamu kerja cukup rajin juga. Kamu memang cocok kerja di sini ya. Kamu juga ganteng. Ini ada sedikit untuk kamu kerja karena kamu rajin, ya. Tapi kan saya baru bekerja di sini Pak. Nggak apa, itu yang saya butuhkan. Karyawan di sini tuh saya butuh karyawan yang benar-benar bekerja. Tidak apa, saya memberi itu karena keinginan saya melihat kamu bekerja sangat-sangat puas bagi saya. Makanya saya ngasih ini untuk kamu ya. Terima kasih Pak ya, sebelumnya. Kinerja kamu sangat oke. Nanti kemungkinan kamu akan saya angkat untuk bekerja di kantor pusat. Gimana? Sip? Boleh Pak? Ya. Terima kasih. Silahkan lanjut bekerja. Terima kasih Pak ya. Kayaknya kamu udah 2 tahun kerja di sini. Kayaknya kamu tuh harus resign. Lah Pak, kok saya dipecat Pak? Saya lihat kamu tuh kerjanya malas-malasan. Loh, padahal saya kan rajin kerja Pak. Saya masuk tiap hari. Tapi
Tapi saya tuh sering lihat kamu ngontrol kamu kerja, tapi kamu tuh malas-malasan kerjanya. Itu yang saya tidak suka. Lah Pak, tapi kan saya rajin Pak, semuanya saya kerjakan dengan baik. Maksud saya tuh, kamu terus rajin ngerayu saya, biar saya nggak bosan. Itu kamu udah sekarang lo jarang ngerayu saya. Itu kalau buat saya bosan. Selamat ya, kamu sekarang udah dipanggil di kantor pusat. Jadi kamu sekarang nggak perlu comot-comot lagi kerja di sini, nggak perlu kotor-kotor. Kamu udah diterima di kantor pusat ya. Nah ini seriusan Pak? Iya beneran. Beneran Pak? Iya beneran sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya kamu udah langsung diterima ya di kantor pusat ya. Jadi nggak perlu lagi di sini-sini. Iya Pak, makasih banyak Pak ya. Saya lanjut kerja lagi Pak ya. Oke, baik. Jadi kamu kalau di sana di kantor pusat, kamu jangan terlalu malas-malasan bekerja ya. Gimana? Kamu Siap. mengerti? Siap Pak. Oke, sip. Alhamdulillah nah, akhirnya kamu sukses juga sampai sekarang. Iya Di, alhamdulillah. Nggak terasa juga udah lama saya merantau di Sanggau ini. Hai, sorry banget telat Stefani baru datang. Nggak apa-apa, aman-aman kamu. Tadi macet di jalan. Apa? Ada something yang spesial? Ngerayain apa nih? Biasa ngerayakan kesuksesan teman kita. Oh, udah sukses sekarang. Aduh, bentar ya, aku touch up dulu. Udah nggak perlu dandan, udah cantik kok. Masa sih? Bisa aja loh. Aku turut bangga loh sama kamu. Ini semua berkat dari promosi. Promosi siapa? Udah, nggak usah dibahas. Yang penting malam ini kan Angga yang bayar kita kan? Oke, siap. Saya yang bayarkan. Beneran nih? Boleh apa aja? Boleh, pesan apa aja yang kalian mau. Oke. Gimana kerjaanmu nggak? Aldi. Mantap, udah sukses sekarang ya? Alhamdulillah, berkat kamu dan Stefani, aku bisa seperti saat ini. Duduk. Sekali lagi terima kasih ya. Berkat kamu dan Stefani, aku bisa sampai di titik ini. Udah, santai aja nggak? Yang penting kamu rajin, kamu betah, dan yang satu lagi kamu harus ingat, kuncinya adalah jujur. Dan kamu nggak perlu terima kasih ke aku. Kamu harus berterima kasih sama kedua orang tua kamu. Karena berkat doa mereka, kamu bisa ada sampai di titik ini. Oke nggak? Jadi gimana? To the point aja ya. Tujuan kamu manggil aku ke sini, kita akan ngebahas konsep bisnis baru kita. Mungkin tujuannya untuk menambah bengkel baru kita, usaha kita. Kira-kira titik lokasinya di mana atau konsepnya bagaimana? Gimana progresnya? Oke, tunggu bentar ya, aku ambil laptop dulu. Karena rancangan pembangunan kita itu ada di laptop ya. Oke. Oke, kalau kamu setuju, tim pemasaran juga setuju, aku oke sih. Baiklah, kalau begitu berarti besok kita mulai melakukan survei titik lokasinya ya. Betul. Jadi kalau untuk hari ini saya rasa cukup sampai sini. Oke, sip. Ya. Deal ya.
Oh ya Aldi, lahan yang mau saya tunjukkan ke kamu itu, nanti kita akan bangun bengkel terbesar di kota ini. Bengkel terbesar? Wah, konsepnya besar juga ya. Mau dibuat seperti apa nggak? Intinya bengkelnya itu lengkap. Ada tempat servis mobil, ganti oli, sporing, semuanya ada. Mantap. Satu lagi nih Aldi, aku mau tanya sama kalian. Kira-kira cocok nggak sih aku jadi anggota dewan? Wah, kenapa bisa tiba-tiba nanya gitu nggak? Ya cuma kepikiran aja. Aku kan sering bantu orang di bengkel, bantu warga juga. Tapi apa orang seperti aku ini cocok jadi anggota dewan? Menurut saya cocok, Pak. Serius nih Pak Sopir? Iya, Pak, serius. Soalnya Bapak kan dekat dengan masyarakat. Kemarin tetangga mau melahirkan mobilnya mogok, Bapak antar. Terus Bapak betul di mobilnya, gratis lagi. Apalagi Bapak jadi anggota dewan. Benar juga kata Pak Supirnya. Karena dewan itu setahu aku memang harus memahami masyarakat. Wah, kalau begitu bengkel juga bisa jadi tempat rapat rakyat nanti. Nah, itu lebih bagus lagi, Pak. Selain bengkel buat perbaikan mobil, bengkel juga bisa jadi tempat pertemuan masyarakat. Wah, luas juga lahan Bapak nih, Pak. Jadi di sini nggak bengkel impian kamu? Ya, intinya di sini saya akan membangun bengkel terbesar yang ada di kota ini. Tentunya fasilitasnya yang lengkap dan nyaman untuk para pelanggan. Tak lupa juga ada coffee shopnya juga, supaya orang betah menunggu di sini. Bagus itu, Pak. Orang servis mobil bisa sambil nunggu di coffee shop ngopi-ngopi. Berarti bukan hanya bengkel ya nggak ya? Bisa jadi untuk rest area juga buat orang-orang. Saya yakin, Pak, bengkel ini pasti ramai nantinya. Semoga ini awal dari mimpi kita. Kalsum! Kalsum! Mak! 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 Punya siapa nih? Itu nak mungkin punya mak ya. Kalsum! Jelaskan! Punya siapa ini? Mak, ayah, Kalsum takut. Kalsum hamil, Mak. Ya. Astagfirullah. Ya Allah, anakku. Siapa pelakunya ini, Kalsum? Dengan siapa kau melakukannya? Aku takut, Mak, ayah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Benar, Mak. Kita harus tetap bersama. Mas Yanti ini hancur, Mak.
Maafin Kalsum, Mak. Kita hadapi bersama-sama. Maafin Kalsum. Mak, ya, kenapa? Kau lihat adik kau nih, hamil duluan nikah. Kalsum, Kalsum, tega sekali kau Kalsum. Kau permalukan kami, kau hinakan ayah dan mak. Apa kata tetangga-tetangga yang lihat? Ya Allah, kenapa hidupnya begitu kejam ya Allah? Gimana caraku memikul dunia ini ya Allah? Kalsum, ayah kecewa dengan Kalsum. Tapi bagaimanapun juga Kalsum tetap anak ayah. Astagfirullahaladzim. Mak, ayah, Along, maafkan Kalsum. Kalsum tahu Kalsum salah. Maafkan Kalsum. Nak, kita akan hadapi ini bersama. Meski hati ini berat, kita jangan sampai menyerah, Nak. Kalsum pasrah, Mak. Kalsum rasa dunia ini menentang Kalsum. Kalsum takut, Mak. Mak, kenapa rumah ini terasa kosong ya, Mak? Apa kabar Angah sekarang? Ayah nggak tahu, Mak. Mungkin ini hukuman buat ayah. Sudah berapa tahun Angah tidak pulang? Kalsum, ada masalah lagi, Ayah. Oh, tidak kunci England. Nih. Apa kabar? Udah Alhamdulillah lama baik. nggak kelihatan baru nyampe ke sini. Gimana? Pekerjaan di sana aman? Aman, Pak. Alhamdulillah. Siap. Lah, sepertinya itu si Uda sama Jack. Sejak kapan mereka kerja di sini? Oh iya, ada yang dulu ada kawan saya tuh merekomendasikan mereka untuk kerja di sini. Itulah mereka tuh kerjanya sangat nggak becus, nggak seperti kamu dulu. Mereka sering tidur mereka kerjaan. Itulah yang malas saya nyari karyawan yang kerjanya seperti itu. Oh, jadi gitu ya? Iya. Itulah saya salut sama kamu, saya bangga sama kamu. Saya bangga sama penghasilan kamu sekarang. Nggak seperti mereka kerjanya kebanyakan tidur. Oke, kalau begitu saya mau samperin mereka dulu ya. Oke. Yuk. Sip. Angah aja nih. Iya, Angah. Kenapa nak? Angah. Gila kau, udah sukses deh sekarang. Ini Angah. Iya. Lah, bukannya kemarin kalian mau berangkat menjadi TKI ya? Itulah Angah, itu rencana awal. Kami kena tipu calo, rupanya gagal. Kami jadi kerja bengkel daripada nggak ada kerjaan. Ya, betul sih. Itulah, Angah sih nyaman, udah sukses kau sekarang. Baju udah rapi, rambut udah rapi. Alhamdulillah. Keren nggak sekarang Angah? Tadi mabok Angah. Tapi saya nggak mabuk lagi sekarang. Mantap Angah, kami pun udah tobat, ya kan nak? Ya, kami pun lebaran ini. Syukurlah. Kita jalan yang benar Angah, kami Angah. Lebaran rencana kami mau pulang lah. Rindu dengan suasana di kampung di sana. Ya. Angah hendak balik kah lebaran nih? Kalau Angah sih malas mau balik rasanya. Karena udah betah di kota ini. Aku dengan Jack sih berencana mau balik kampung kau. Balik Angah. Kami balik Angah. Angah hempuskanlah kami untuk pulang kampung nih. Ya, kan udah sukses sekarang. Pasti ada bias kan. Baju udah rapi kan, rambut udah rapi. Kalau soal ngongkos sih bisa. Bantu Angah. Jamin kami Angah untuk pulang kampung. Angah kan dah sukses dah. Tidak? Ya, pakaian udah rapi, rambut udah rapi. Oh, kalau soal itu gampang, tenang. Nanti saya ongkoskan kalian berdua. Dah, kalau kayak gitu, Angah traktir kalian dulu semua makan-makan ya. Ayo. Is, Uangnya jangan lupa ya. Siap.
Nggak? Nggak? Angah kapan pulang? Mak dan ayah nanya Angah terus menerus. Tahu dari mana aku di sini? Angah nggak perlu tahu Along tahu dari mana. Along mau bawa Angah pulang. Mak dan ayah udah terlalu rindu dengan Angah. Udahlah, Long. Jangan pernah ngurus hidup aku lagi. Mendingan Along yang ngurus mak dan bapak di kampung. Tolong pulanglah Angah. Sampai kapan kita harus bertengkar seperti ini? Jangan pernah paksa aku pulang. Mendingan kau pulang sana, Long. Aku bisa hidup mandiri di sini tanpa keluarga. Sampai hati Angah, tega benar kau ngomong seperti itu. Kau tidak sayang lagi kah dengan keluargamu di kampung? Udahlah, anggap aja kita nggak pernah ada hubungan darah setetes pun. Udah, nggak usah lagi berantem. Yuk. Ya, kenapa kamu nggak coba pulang kampung aja sih? Buat apa? Buat ketemu ayah mak lo. Sampai kapan kamu mau jauh dari keluarga? Jangan sampai kamu nanti nyesal. Aku belum tahu dan sampai kapan aku harus pulang. Siska? Halo, Sis. Ngah, Siska mau bilang kau Ngah, emak kau sakit parah di rumah Ngah. Ayah kau juga Ngah. Aku melihat ayahku juga kurang sehat. Halo sis. Halo Long. Long udah lama di kota. Tahun ini Long tidak ada berniatan untuk pulang. Belum tahu sis. Along di sini bujuk Angah untuk pulang. Sampai kapan Long seperti ini? Mama sama ayah Long udah semakin tua Long. Bukan bermaksud Siska mendoakan yang jelek-jelek ya Long. Tetapi yang namanya umur kita tidak ada yang tahu Long. Insya Allah Siska. Cuman Along belum tahu kapan waktunya untuk pulang. Siska ngomong kayak gini, Long jangan salah paham ya. Walaupun Along belum bisa merayu Angah untuk pulang ke rumah, paling tidak Along bisa pulang duluan. Iya Siska. Along lanjut nanti ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi aja. Iya Long. Kamu lebaran tahun ini pulang? Insya Allah aduh. Biar nanti lah. Mau sampai kapan, Long? Selama ini aku sama Stefani pura-pura nggak tahu aja. Dan kamu memperlakukan Angah seperti anak kecil. Semua hal kamu bimbing. Aku nih sebagai abang harus bertanggung jawab kepada adik sendiri. Paling tidak aku harus membimbing dia ke jalan yang lebih baik. Iya, aku paham kenapa kamu kayak gini sama dia. Tapi sejujurnya aku salut sih sama kamu. Kamu bisa ngebimbing dia dengan cara yang beda. Itu Angah dan Stefani. Kalau kayak gitu, aku ke toilet bentar. Kamu urus masalah kamu dulu. Ngah? Angah? Apa yang kau bicarakan? Emang kita kenal? Kamu itu adik aku, tinggalnya di kampung. Belum ingat juga. Ada apa datang lagi? Kayak orang nggak ada kerjaan ya? Along mau ngajak Angah pulang kampung. Udahlah. Ini terakhir Along ngajak Angah pulang kampung. Kalau terjadi apa-apa dengan mak dan ayah, Angah jangan nyesal. Lebih baik kamu pulang. Minta doa sama Allah. Biar aku bisa memaafkan semua kesalahan kamu. Along terpaksa membujuk rayu Angah untuk pulang. Semua demi ayah dan mak. Ingat, jangan nyesal. Lebaran tahun ini ikut aku pulang kampung ya? Kampung kamu ya? Iya, ketemu ayah sama ibu aku.
Boleh juga. Aku pun rindu. Sudah lama nggak berjumpa dengan keluarga. Kalau rindu kenapa nggak pulang kampung aja? Ah, sudah lah. Ayah, assalamualaikum. Ayah, ayah. Waalaikumsalam. Ya Allah, nak. Tumben datang tidak berkabar, nak. Maaf ya ayah. Ya enggak apa-apa. Iya. Ini siapa? Ini Angah ya. Oh, Angga. Tahu, ayah ingat. Yang sering kubicarakan dalam telepon itu. Sebenarnya dia itu siapa? Cuman temen ayah. Temen apa demen? Temen ayah. Yaudah deh, nanti dibahas. Ayo masuk dulu. Ya, masuk. Iya bang, sini. Ya, sana duduk, bang. Wow, kok banyak banget kuenya ayah. Kok banyak banget? Ya inilah kerjaan ibu kamu selama ini. Kan aku udah bilang nggak usah capek-capek bikin kue, biar aku aja yang kirim uang tiap bulan. Emang nggak cukup ya? Baik benar anak ayah nih ya. Ini kan udah kebiasaan ibu kamu, ya. Ibu kamu juga gerah kalau ndak ada kerjaan. Ya termasuk ayahmu ini. Emang nggak capek? Enggak, Kak. Yang penting ada hasilnya kali ya. Ada hasilnya. Jangan capek-capek ya. Enggak, tenang saja. Oh nak, ngomong-ngomong, kenal Singa nih dari mana? Teman satu kerja ayah. Oh, teman satu kerja. Tahu orang tuanya ikut ke sini? Tahu kok, aman ayah. Itu yang ayah penasaran tadi. Tenang Itu. aja, aman. Ya udah, syukurlah kalau begitu. Nah, sekarang mungkin abangnya juga capek. Silahkan abangnya tuh suruh bersih-bersih badan. Nanti biar istirahat di kamar depan ya. Kamu istirahat di situ ya, Angga? Iya om, makasih ya om. Ya udah, aku mau bersih-bersih dulu ke belakang. Nanti kalau misalnya kamu mau bersih-bersih juga, kamu ke belakang aja ya. Ayah juga pamit nih, bentar lagi juga mau isya sekalian terawih. Ya, Di surah ya. Oke. Nah, ya, silakan tuh. Nah, ke kamar. Kok kamu dari tadi duduk di luar aja? Nggak suka ya sama rumahku? Enggak kok. Atau kamu pikir aku orang sukses, kaya bawaan dari lahir? Atau mungkin kamu pikir aku orang miskin dari kampung yang tinggal di rumah sederhana ini? Enggak seperti itu. Aku merasa nyaman kok tinggal di rumah ini. Karena sedikit banyaknya itu mengingatkan aku dengan masa laluku dulu. Kamu tahu nggak, Nga? Aku bangga tahu berasal dari kampung. Dengan hidup di kampung, kesusahan. Dari kesusahan itu, aku belajar untuk hidup mandiri. Bukan menyalahkan nasib dan menyalahkan keluarga. Bagiku, itu bukan jalan penyelesaian. Kalau kita dalam kesusahan, tapi kita bersyukur, kita bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita juga bisa merasakan kedamaian hati dan pikiran yang tenang. Ayo nak, udah siap belum kalian? Udah? Ayolah, segera kita berangkat kalau udah siap, biar kita tidak terlambat terawih. Ajaklah siangnya, sekalian kita turun sama-sama, ayo. Ya om. Sibuk bener nih om. Lagi buat ketupat ya? Iya.
Kan tidak lama lagi lebaran. Mau bantu? Bisa bikin enggak? Coba. Nggak bisa Om. Oh, belum bisa? Iya. Mau enggak belajar? Boleh. Boleh, nanti Om ajarkan ya. Kita belajar sama-sama. Kalau tinggal di kampung tuh ya harus bisa bikin ketupat. Ya? Ya Om. Saya jadi teringat Om. Karena setiap lebaran, Mama selalu buat ketupat di kampung. Iya. Terus, lebaran ini, Aman nggak balik kampung nih. Nggak pengen ketemu orang tua. Selagi orang tua masih ada, sebaiknya kau pulang. Memang kamu tuh nggak rindu. Memang tuh nggak rindu sama orang tua. Tunjukkan bakti Ngah tuh sama orang tua selagi orang tua masih ada ya. Jangan lupakan, apalagi Ngah sudah lama tidak pulang. Ya. Belum tahu nih Om. Emang kenapa? Jujur Om, sulit sekali untuk aku mengungkapkan semua ini. Kenapa begitu? Gini aja, saran Om, Singa ini kan masih muda, masih banyak yang harus dipikirkan ke depannya. Lapangkan segala ego, ya, nggak usah terlalu ego, apalagi sama orang tua. Ya, maafkan segala kesalahan dan kekhilafan jika orang tua tuh ada kesalahan. Biar Ngah tuh ikhlas dan enak menjalani hidup ke depannya. Ya? Ya udah, nggak usah sedih-sedih. Sekarang kita belajar dulu. Jadi nggak belajar? Jadi Om. Ayo. Sibuk banget nih berdua bikin ketupat. Ya ini katanya Singa nih mau belajar membuat ketupat. Tadi sudah ayah ajarkan tuh, dapat. Cuman belum rapi. Dibantu tuh. Singa dulu. Ayah mau ke dalam dulu ya. Oke, Ayah. Kawan-kawan. Stefani, kamu kelihatan akrab banget ya sama ayah kamu. Iya. Iya. Jujur, aku merasa iri melihat keharmonisan keluarga kamu. Ya, kita sebagai seorang anak memang harus berbakti kepada orang tua kita. Dari situlah muncul yang namanya kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga. Stefani, kamu nggak pengen bawa ayah dan ibu tinggal di kota? Pengen, mau banget malahan. Tapi ayah dan ibu nggak mau. Mereka maunya tinggal di kampung aja. Lagian di kampung juga masih banyak keluarga. Kalaupun seandainya aku bawa ayah dan ibu ke kota, pasti mereka sering aku tinggal. Karena aku kan sibuk kerja. Oh ya Gi, ya? Kamu masih jadian sama pacar kamu yang teman kita waktu kuliah kemarin? Oh, dan dia balikan sama mantannya. Dia pun sudah nikah tuh. Oh ya? Kayaknya sudah nabung duluan dah. Oh gitu? Lu sih telat. Itulah, nggak apa sih. Pekerjaan kamu yang sekarang gimana? Lancar? Oh ya itulah, namanya juga pada pasang surutnya. Jadi susah lah. Kadang naik, kadang turun. Kamu kesini ngapa Long? Ada urusan kah apa? Iya, ada dikit keperluan di kota. Oh, sekarang di mana tinggalnya? Masih di kampung? Iya, masih di kampung. Di sini sambil, ya karena ada keperluan tadi. Iya kah? Lancarkah gimana pekerjaan? Kalau di kota aku nggak punya kerjaan, cuman di kampung ya adalah usaha kecil-kecilan. Halo, jadi selama ini kamu di kota? Iya.
harusnya Along itu jaga emak dan ayah di kampung. Kalau begitu, apa bedanya Along sama Angah? Di mana letak bakti Along sebagai anak? Semua demi ayah. Ayah nggak pernah mengizinkan Along untuk pulang sebelum bawa Angah pulang ke kampung. Aku dengar dari Siska, emak dan ayah di kampung itu sakit-sakitan. Nah, itu Angah udah tahu kalau emak dan ayah lagi sakit di kampung. Kenapa Angah tetap nggak mau pulang? Sampai kapan Along mau bujuk Angah untuk bawa pulang kampung? Dah, ngapain sih kalian ribut? Ah, udahlah kalau gitu, capek. Maaf ya kalau selama ini aku nggak jujur. Bukan maksud aku untuk bohongin kamu. Nggak jujur gimana maksudnya nih? Semenjak kamu merantau ke kota dan nggak punya tempat tujuan, aku udah ngikutin kamu. Selama ini aku bantu kamu karena Along, abangmu. Along? Iya, Along abangmu. Along berpesan, tolong bantu Angah. Dan satu lagi, tempat yang kamu tinggali sekarang, rumah Aldi, itu Along yang memohon izin. Jadi, selama ini Along? Iya, Along. Along yang selama ini bantuin kamu. Tempat perusahaan bengkel kamu kerja, itu juga Along yang rekomendasiin. Along mau kamu jadi orang yang sukses dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, Along, maafkan aku Along. Nah, kamu tahu nggak? Aku dan Aldi adalah teman semasa kuliahnya Along. Dan yang aku tahu, Along selalu mementingkan keluarganya daripada dirinya sendiri. Siska, Mak Ngah dengar langkah orang datang. Iya, Mak Ngah. Along yang datang, Mak Ngah. Along mau lihat Mak Ngah. Along, Makmu. Mak, maafin Along ya. Along jangan kasih kabar. Along belum bisa bawa Angah pulang. Along, Sisa ke dapur dulu ya, Long. Iya, Sisa. Mak Ngah sama Along ya. Mak, Along udah bawa oleh-oleh buat Mak. Sana. Ini ada kain, ada mukena. Nanti kalau Mak ada sembuh, kita sholat Id bareng ya. Long, Angah pulang. Long, maafkan Angah Long. Angah udah punya buat salah Long. Nggak apa-apa. Yang penting kamu udah pulang. Along bahagia. Mak, maafin Angah ya, Mak ya. Pulang, anak. Angah udah pulang. Itu sudah cukup bagi Mak. Angah, maaf Ngah. Ayah gagal jadi ayah Ngah. Ya, ayah nggak gagal kok jadi ayah yang baik bagi saya, bagi Angah, bagi semuanya. Tapi hanya Angah saja yang gagal menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan ini ya.
Sekali lagi, maafin Angah ya. Ya. Alhamdulillah. Besok sudah raya. Ayah bersyukur kita sudah bisa ngumpul seperti ini. Karena sudah lama kita tidak ngumpul seperti ini. Sadaqallahul azim. Halo, Kasih. Lihat kalian sekarang. Mak ingin peluk, tapi mak gak kuat. Mak jangan ngomong seperti itu. Angah, Along, Kalsum akan selalu ada buat mak. Ya mak, mak jangan ngomong seperti itu. Along janji, Along akan jaga keluarga kita, mak. Ayah, jadilah ayah yang baik buat anak-anak ayah. Ayah yang adil, ayah yang bijaksana. Ya Allah, ya Allah, Mama. Nah. Ayah, tolong, tenang, langsung. Sebelum mak pergi, mak ingin dengar cerita kalian. Apa yang kalian rindukan? Mak, Alung rindu cerita-cerita mak masa kecil. Alung rindu mak masa ketupat. Alung rindu mak marah-marah sama Alung. Semua yang mak lakukan Alung rindu, mak. Mak, Angah rindu sama pelukan mak. Angah rindu juga dengan suara mak. Mak, Kalsum rindu. Mak marahin Kalsum. Aku mak ngelarang Kalsum keluar malam. Kalsum rindu, mak. Mak pasti sehat. Mak pasti sembuh, mak. Mak senang lihat anak-anak udah pada ngumpul. Tapi mak lemah. Mak, ikutin Angah ya mak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maafkan Mak, sesaatku ini tiada terhingga. Menyiksa jiwa, satu
kamu kembali di dalam doa. Jika bisa ulang waktu, izinkanku bersimpan pilu sebelum senja. Dah, Allah jangan terlalu sedih. Ngah, Along, Kalsum, emak pasti bahagia di sana melihat kalian sudah hidup bersama. Makasih sis. Makasih ya kak. Ya, mari. Kalsum, tunggu. Kalsum, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, apa kabar anak kita? Mereka sehat? Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Oh iya, makasih ya Bal udah datang ke pemakaman. Kalsum, aku minta maaf ya atas kesalahan selama ini padamu. Aku juga bingung Bal untuk mulai memaafkannya dari mana. Bagaimana cara aku menembus dosa ini, Sum? Intinya aku mau kamu bertanggung jawab dan mengakui anak itu adalah anak kamu. Kalau mau itu, baiklah, aku akan menemui ayah dan keluargamu. Mak, Angas kangen dengan pelukan Mak. Rumah ini selalu hangat karena Mak. Nah, Mak berpesan, kalaupun Angga pulang, karena Mama sudah tiada, itu bukan pulang yang Mama mau. Tapi pada intinya, Mama tetap sayang sama Angga, sama keluarga. Sabar ya. Angga, Along, Kalsum tahu Kalsum banyak salah sama kalian. Kalsum minta maaf. Selama ini kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Baru sekarang aku sadar semua cinta dan pengorbanan Mama. Andai waktu bisa diulang, Mama, maafin Kalsum. Ya, hari ini kan hari raya. Mama dari surga pasti bangga dengan kita. Dan kita kumpul, bahagia. Udah, jangan sedih-sedih lagi ya. Halo, ini ada kue untuk Alom sama keluarga. Alom, Siska ikut sedih, tapi emak di sana pasti sudah bahagia melihat kalian sudah hidup bersama. Iya sis, Emak udah tenang, udah nggak sakit lagi. Pasti Emak akan tersenyum melihat anak-anaknya udah kumpul. Kasih ya kuenya. Ya, sama-sama Alom. Bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Semoga kebaikan Siska dibalas oleh Allah SWT. Amin. Semoga diberkahi selalu. Amin. Kasih banyak. Kasih banyak juga Long. Selamat Hari Raya buat Alom dan sekeluarga. Selamat Hari Raya juga. Tangis ini menjadi nyata, retaknya kasih angkara-angkara. Maafkan aku, duhai bunda, sesalku ini kadang
terhingga. Takdir telah memisah jiwa, satukan kembali di dalam doa. Jika bisa ulang waktu, izinkan ku bersimpuh pilu sebelum senja